Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Eh, Sesuai dengan apa yang sudah kita diskusikan di forum diskusi sebelumnya, bahwa sepertinya kuliah akan lebih efektif kalau membuat video tutorial gitu ya. Terus di grup WA. Tadi saya sudah minta untuk membuatkan grup WA-nya dan sepertinya sudah bergabung semua di situ. Oke, langsung aja ke materi selanjutnya. Jadi di pertemuan-pertemuan yang sudah kita pelajari, saya lihat sepertinya sudah lumayan paham ya, terkait dengan bagaimana kita merancang skema IRD. Jadi kalau kita review di tahapan-tahapan sebelumnya, di pengembangan suatu basis data, kita mulai dari identifikasi objek, kemudian merancang IR model, dari IR model kemudian dikembangkan ke dalam diagram baku, yaitu IR diagram namanya. Nah, itu belum selesai. Nah, langkah terakhir adalah bagaimana kita mentransformasikan IR diagram yang sudah kita kembangkan ya, menjadi bentuk tabel, struktur tabel. Jadi transformasi dari IRD ke tabel. Kenapa? Karena yang akan kita pakai dalam implementasi ke sistem itu bukan bentuk diagramnya, tetapi tabel-tabel yang dihasilkan berdasarkan dari struktur diagram yang sudah dikembangkan. Jadi untuk pengolahannya, kita sebagai manusia itu akan lebih memahami kalau melihat IR diagramnya. Nah, kemudian dalam implementasi ke tabelnya, ya sistem nggak akan paham dengan diagram, tapi sistem akan paham ke bentuk tabel. Jadi, kata kuncinya adalah antara IR diagram dengan tabel itu harus relevan. Jangan sampai IR diagramnya ngomong A, ternyata tabelnya strukturnya ngomong B. Nggak sesuai, nanti akan sangat membingungkan. Oke, nah sekarang fokus di pembelajaran selanjutnya adalah bagaimana kita ini mengembangkan sebuah struktur table di dalam database menganut pada skema diagram yang sudah kita kembangkan. Nah, kemarin juga sempat sudah saya singgung sekilas gitu ya bagaimana ketentuannya. Oke, jadi untuk aturan konversinya kita mulai pelajari saja. Baik, secara umum untuk aturannya kita nanti akan membagi menjadi dua sub bahasan gitu ya. Yang satu terkait dengan rasio kardinalitas, satu lagi terkait dengan participation constraint. Itu sudah kita pelajari di pertemuan awal dulu. Nah, jadi langsung kita berangkat dari sampel gitu ya. Di sini saya sudah membuat 3 buah skema IRD sederhana yang hanya melibatkan 2 entity dan 1 relasi. Yang satu itu kardinalitas rasionya one to one. Jadi mungkin kita review kembali apa itu kardinalitas rasio. Itu bahasa kita adalah banyaknya teman. Jadi misalkan di contoh ini mahasiswa, satu lagi adalah KTP. Nah, seorang mahasiswa itu mempunyai berapa KTP sih? Kemudian satu KTP itu punya berapa mahasiswa. Nah, itu yang dinamakan dengan kardinalitas rasio. Nah, ada 3 jenis ya. Yang satu one to one, berarti setiap anggota atau setiap record atau setiap data di dalam sebuah entity itu pasti hanya punya satu teman di entity yang lain. Nah, ada juga yang one to many atau many to one. Apa itu? Jadi satu anggota, contohnya misalkan ini, yang kedua. Oke. Kabupaten kota dengan kecamatan. Oke. Nah, di sini kelihatan bahwa satu buah kabupaten atau kota itu pasti memiliki lebih dari satu. Nggak mungkin satu kabupaten kota isinya hanya satu kecamatan. Nah, itu berarti one to many. Kalau dibalik bisa juga nyebutnya many to one. Jadi satu kecamatan banyak kecamatan itu bisa dimiliki oleh satu kabupaten kota. Oke. Terus yang terakhir itu many to many. Oke, many to many. Many to many ini dua sisi bisa banyak temannya. Misalkan mahasiswa dan mata kuliah. Satu mahasiswa bisa mengambil atau bisa terdaftar di banyak mata kuliah. Bisa. Satu mata kuliah apakah bisa diambil oleh lebih dari satu mahasiswa? Bisa. Oke, jadi dibolak-balik bisa banyak temannya. Itu namanya many to many. Seperti itu. Nah, ini adalah relasi yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sifatnya mengingat saja. Arah dari pembelajaran sekarang adalah dari model-model relasi seperti ini, itu bentuk tabelnya seperti apa. Jangan sampai salah. Karena sempat salah, nanti database kita akan kacau. Ketika sudah kacau, ketika ngembangin program baru ketahuan di akhir, wah itu repot sekali. Jadi di awal harus pastikan dulu. Itu tidak jadi masalah. Oke,
Nah, untuk yang pertama, yang relasinya one to one terlebih dahulu. Itu bagaimana cara kerjanya? Bagaimana pola pikirnya? Oke. Nah, kalau untuk yang relasi one to one, jadi secara prinsip konversi dari IRD ke table, satu buah entity itu langsung dibuat ke dalam satu table. Defaultnya seperti itu. Jadi, ada mahasiswa, satu entity mahasiswa, maka dia akan menjadi sebuah table. Atributnya di sini ada 4, berarti di table mahasiswa juga ada 4 atribut. Nah, kemudian kita lihat KTP. Sama, ya. Entity KTP dia akan menjadi satu sorry, ini kayaknya masih salah datanya. Sebentar, saya benerin dulu nih. Sorry. Belum diperbaiki datanya. Oke, anggaplah ini tanggal 26, 23, 12, 19, 19, tanggal 20 misalkan. Oke, tanggal expired kok, nama kok, anggaplah 22 Januari 2030 misalkan. Oke, saya copy paste aja ya, biar cepet. Oke, ini saya tambah 10 tahun aja. Anggaplah masa berlakunya belum yang seumur hidup, tapi masih yang ada tanggalnya. Oke, seperti ini. Oke, jadi kembali satu entity akan menjadi satu table seperti itu. Defaultnya itu dulu. Apapun jenis kardinalitas rasionya, apapun jenis relasinya, semuanya akan mengikuti itu dulu. Nah, terus bagaimana perlakuan terhadap relasinya? Jadi kalau tadi entity menjadi table itu adalah perlakuan terhadap entitinya. Nah, selain perlakuan terhadap entity, kita juga harus memperhitungkan perlakuan terhadap relasinya. Sekarang kita lihat nih, relasinya adalah one to one. Nah, untuk relasi yang one to one, jadi kalau ini kita lihat primary key-nya adalah NIM, ini primary key-nya adalah nomor KTP. Anggaplah desainnya seperti itu. Nah, jadi untuk menggambarkan relasi dari dua buah table itu namanya ada foreign key. Nah, foreign key itu semacam atau bahasa gampangnya itu adalah kolom ya, penghubung yang kolom itu berasal dari table lain. Oke, maksudnya apa? Misalkan gini. Ini primary key-nya nomor KTP. Nah, sekarang di sini kita lihat bahwa antara mahasiswa dengan KTP itu terhubung melalui relasi. Sedangkan kalau kita lihat tabelnya, ini belum berhubung sama sekali. Belum ada hubungannya sama sekali. Belum kelihatan. Agar terhubung bagaimana? Nah, tabel mahasiswa ini bisa kita modifikasi. Bisa kita rubah. Rubahnya gimana? Nah, rubahnya kita tambahkan sebuah kolom lagi. Kolomnya apa? Yaitu primary key dari tabel KTP. Seperti ini. Oke. Nah, kalau seperti ini, sekarang NIM adalah primary key, nomor KTP ini namanya adalah foreign key. Oke, saya kasih warna yang berbeda. Oke. Yang merah primary key biar ini jelas. Oke, seperti itu. Nah, jadi kalau seperti ini sekarang kelihatan terhubung bahwa tabel mahasiswa dan tabel KTP ini terhubung melalui apa? Melalui kolom nomor KTP. Nah, itu yang disebut dengan implementasi dari relasi. Nah, yang perlu kita perhatikan itu bagaimana cara meletakkan foreign key-nya. Nah, itu yang tergantung dari relasinya ini. Kalau yang one to one ya, itu terserah. Kita bisa naruh nomor KTP ke mahasiswa atau dibalik. Misalkan kita ingin meletakkan, ini saya hapus ya, jadi kembali ke awal. Salah. Oke. Nah, justru kita letakkan NIM-nya ke sini. Oke. Nah, seperti ini. Ini bisa atau enggak? Sah-sah saja. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, kapan pola pikirnya bagaimana sih sehingga itu dikatakan bisa atau enggak? Nah, jadi yang perlu kita lakukan di sini adalah hindari yang namanya ini. Prinsip hindari terjadinya multi value. Oke. Ini prinsip pertama
menangani atau prinsip utama menangani konversi dari IRD ke table ketika kita memperhitungkan kardinalitas rasionya. Hindari terjadinya multi value. Oke, ini highlight. Oke. Hindari terjadinya multi value. Oke, nah multi value itu apa? Multi value itu ketika ada satu record, satu data dari sebuah entity, tapi dia punya jadi gini, misalkan gini, contoh paling gampang misalkan ini bukan nomor KTP ya, tapi misalkan ini adalah saya ganti yang KTP-nya ini saya ganti menjadi nomor STNK, misalkan seperti itu. Nah, jadi andai kata ini STNK misalkan ya, saya coba bikin ini baru misalkan untuk menjelaskan apa itu multi value. Ini saya ganti misalkan oke, anggaplah ini saya ganti nih. Oke, kita tambahkan ini nomor STNK. Jadi kaitannya relasi antara mahasiswa dengan ini, anggaplah diganti STNK bukan KTP. Nah, satu orang mahasiswa mungkin nggak dia tuh punya lebih dari satu STNK seperti itu? Mungkin saja. Misalkan nih si penjol nih. Misalkan si penjol ini anak sultan, dia punya 10 mobil. Nah, jadi STNK-nya, nomornya, misalkan ini nomor STNK 1, nomor STNK 2, nomor STNK 3, nomor STNK 4. Nah, ternyata si siapa nih penjol ini punya 10 atau anggaplah punya 2 aja lah, punya 2 motor atau 2 mobil. Berarti dia nggak bisa hanya menyimpan satu S4 seperti ini, karena dia misalkan masih punya STNK yang lain, yaitu STNK nomor 5, S5. Cara nyimpannya bagaimana? Berarti kan kita harus seperti ini. Oke. Harus seperti ini S5. Jadi, si penjol ini mempunyai 2 STNK. Nah, boleh nggak desain database seperti ini? Ini yang akan jadi masalah. Nggak bisa. Kenapa? Kita lihat NIM adalah primary key. Primary key itu tidak bisa berulang. Nah, di sini akan tercipta kondisi berulang. Jadi masalah di sini. Maka akan error. Nah, jadi ini yang disebut dengan multi value. Hindarkan kondisi seperti ini karena tabelnya akan error. Oke, paham ya? Oke, ini saya hapus lagi. Oke, sekarang kembali ke yang ini tadi. Nah, kalau relasinya one to one, mungkin nggak tercipta multi value? Nah, jadi itu kata kuncinya. Kita lihat di sini, contohnya yang ini tadi. Satu KTP, mungkin nggak dia itu dimiliki oleh lebih dari satu mahasiswa? Nggak mungkin. Karena kan satu orang itu hanya punya satu KTP. Satu KTP hanya dimiliki oleh satu orang. Maka, karena kondisi seperti ini tidak mungkin terjadi multi value, ya sudah, si NIM bisa dimasukkan ke sini. Sah desain yang itu. Sekarang kembali ke yang tadi, misalkan dibalik. Ya, misalkan dibalik. Ini saya hapus. Kemudian nomor KTP-nya saya pindahkan ke sini. Saya pindahkan ke situ. Ini ganti jadi warna biru. Oke. Nah, kalau desainnya seperti ini, multi value nggak kira-kira? Kita lihat saja. Satu orang mahasiswa, mungkin nggak dia lebih memiliki nomor KTP lebih dari satu? Nggak mungkin juga. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kalau relasi one to one, ya, itu foreign key-nya itu bisa dari mana saja. Contohnya ini, mahasiswa dan KTP tabelnya. Jadi bisa kita menambahkan foreign key di tabel mahasiswa dengan cara memasukkan nomor KTP ke sini. Yang ini bisa juga dengan cara yang tadi, ya. Jadi kita menambahkan NIM di sini, tapi ingat ini hilang. Jadi pilih salah satu, nggak boleh dua-duanya. Jadi misalkan ini oke, ya. Nah, misalkan terus NIM kita kopikan ke sini. Oke. Biru.
Nah, kalau seperti ini nggak bisa, harus pilih salah satu. Mau yang nomor KTP dimasukkan ke sana atau mau NIM yang dimasukkan ke sini. Pilih salah satu yang mana terserah. Karena dua opsi ini sama-sama multi value-nya tidak terjadi. Sudah, misalkan kita yang opsi atas saja, selesai. Nah, mana yang lebih bagus? Nah, itu nanti pertimbangan selanjutnya adalah ketika kita sudah bahas participation constraint. Itu nanti pembahasan nanti. Sekarang pembahasan yang ini dulu. Oke ya, untuk yang one to one saya rasa bisa dipahami. Terus nanti kita lanjutkan untuk yang bagaimana menangani yang sifatnya adalah one to many atau many to one. Oke, sekian dulu ya. Silakan kalau ada yang didiskusikan, kita diskusikan di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.